Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1. Saya Abdullah Fis Alfandi, nomor absen 1. Saya Zirusti, nomor absen 5. Saya Nyoman Darmayoga, nomor absen 16. Saya Hadio Hedi Nugroho, nomor absen 15. Saya Muhammad Junaidi Fitriawan Krisnanda, nomor absen 28. Saya Krisna Satya Nagara, nomor absen 21. Saya Novia Adi Krismaniar, nomor absen 30. Saya Hendrik Beresner Kombong, nomor absen 6. Saya Ingin Tan Pratiwi, nomor absen 12. Saya Bayu Kuncoro, nomor absen 10. Saya Dewa Gede Yudi Putra Wibawa, nomor absen 11. Saya Adam Al-Fatah, nomor absen 3. Ingin mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai loyal terhadap ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan kesetiaan terhadap NKRI dan pemerintahan yang sah. Berdasarkan Surat Menpan RB nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi Core Values dan Employer Branding (ASN) yang digunakan untuk membentuk ASN negara yang dirumuskan dalam Core Values yaitu berakhlak, dan kemudian yang menjadi tema yang akan kami angkat adalah loyal. Loyal dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, fokus kami adalah terdapat pada panduan perilaku loyal. Terdapat 3 poin dalam hal tersebut, dan yang menjadi fokus kami adalah terdapat pada poin pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Selanjutnya, Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Hal ini bersatukan dengan bendera, lagu kebangsaan, dan tanah air. Teman-teman, apakah tahu kalau di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hal ini dituangkan dalam sila pertama Pancasila, di mana sila pertama ini awalnya berbunyi sebagai ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian muncul pendapat masyarakat Indonesia bagian timur untuk mengganti sila pertama sehingga digantilah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini berdasarkan corak keberagaman dalam agama di Indonesia. Selanjutnya, salah satu sikap loyal terhadap Pancasila ditunjukkan dengan tolong-menolong, terutama terhadap sesama manusia, sebagai bentuk perwujudan dari sila kedua. Seperti yang kita lihat dalam video ini, menunjukkan bahwa seorang public figure yang sedang menolong bayi dan ibunya yang terdampak banjir sebagai bentuk empati terhadap saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Sikap tolong-menolong sebagai bentuk loyal terhadap sila kedua ini seperti perlu kita pupuk, utamanya sebagai abdi negara atau ASN, yang mengemban tugas sehari-hari di lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat. Berikut ini adalah pengamalan dari sila keempat. Dilaksanakannya rapat kerja nasional di lingkungan Kejaksaan RI merupakan wujud pengambilan keputusan bersama dalam upaya membangun sinergisitas dalam internal kejaksaan untuk memberikan output yang mendukung pembangunan nasional di bidang penegakan hukum sesuai dengan eksistensi dari Kejaksaan RI di Indonesia. Hal ini sesuai dengan nilai dan butir-butir yang tertuang dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, masih banyak senjangan sosial di Indonesia, terutama dari segi ekonomi. Hal ini menunjukkan belum sempurnanya penerapan Pancasila di Indonesia, khususnya sila kelima. Sebagai seorang ASN, tentunya kita harus mengamalkan sila kelima dalam jiwa kita masing-masing, dengan cara tidak hidup mewah dan hidup berbagi dan tolong-menolong dengan orang lain. Selanjutnya, pemerintah dan DPR akhirnya menyepakati Undang-Undang Ibu Kota Negara baru. Kajian mengenai potensi ancaman yang ada meliputi gangguan intai tempur, kapal selam, serangan rudal, juga serangan cyber. Selain itu juga ada kejahatan tinggi yang mungkin dilakukan aktor non-negara. Karena itu, nantinya akan dibangun sistem pertahanan yang mampu melindungi ibu kota dari serangan darat, laut, dan udara. Hal ini adalah bentuk dan wujud penerapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana pada pasal 30, yaitu terkait pertahanan dan keamanan negara. Tentunya sebagai seorang ASN, kita turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hal tersebut. Bahwa
dalam bab 8 Undang-Undang Dasar 1945 memuat tentang pemilihan umum dan kemudian dirumuskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa semua WNI yang sah berundang-undang diberikan hak pilih dan boleh berpartisipasi dalam proses pemilu. Sebagai seorang ASN, kita harus menjunjung tinggi netralitas dalam berpolitik. Namun, bukan berarti kita golput. Tentunya, kita harus turut serta, terutama dalam berproses dalam pemilihan umum dan pemilihan pemimpin yang dilakukan melalui pencoblosan. Sebagai ASN, ini adalah bentuk loyalitas kita kepada negara, terutama dalam ikut serta menyukseskan dalam penyelenggaraan atau pesta pemilu pemerintah. Selanjutnya, Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Hal ini merupakan suatu hal yang patut menjadi kebanggaan dari bangsa Indonesia. Dalam mengelola kekayaan alam tersebut, tentu sebagai warga negara Indonesia wajib melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tentu, dengan menerapkan sikap tersebut, terutama sebagai seorang ASN, kita berpegang teguh dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Maka tujuan untuk meraih kemakmuran rakyat dalam mengelola sumber daya alam tersebut dapat tercapai. Selanjutnya, pelaksanaan upacara 17 Agustus menjadi hari yang sakral bagi Indonesia. Karena dalam hal ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai ASN tentu juga harus mengikuti dan ikut andil dalam pelaksanaan upacara kemerdekaan serta upacara-upacara besar lainnya. Dalam hal prosesi upacara kemerdekaan, terdapat prosesi yang sakral, yaitu pengibaran bendera pusaka dan pengiringan lagu kebangsaan. Sejatinya, dengan pelaksanaan upacara kemerdekaan, baik lagu kebangsaan ataupun merah putih, diatur dan dilegitimasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan begitu, kita sebagai ASN dapat sampai pada unsur elemen masyarakat yang diwajibkan loyal terhadap Konstitusi RI, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, sudah bukan rahasia umum lagi bahwa KKB merupakan salah satu wujud kesadaran masyarakat yang bertentangan setia pada NKRI dan pemerintahan yang sah. Salah satu tindakan mereka adalah dengan cara pemberontakan terhadap NKRI dan menentang semua kebijakan pemerintahan yang sah. Namun, setelah mereka mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mereka sadar bahwa setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah merupakan pilihan yang terbaik. Tentunya, sebagai seorang ASN, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bentuk kesetiaan terhadap NKRI dan pemerintahan yang sah. Selanjutnya, sikap setia kepada pemerintahan yang sah dapat diambil dari sikap seorang Pak Prabowo. Seperti yang kita ketahui, Pak Prabowo sebelumnya bersaing secara politik dengan Pak Presiden Jokowi. Namun, bukan berarti mereka akan terus bersaing bahkan hingga pemilu selesai. Saat ini, Pak Prabowo telah bergabung ke dalam satu kabinet dan berkolaborasi atau bekerja sama mewujudkan visi misi pemerintahan bersama Presiden Jokowi. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia telah dewasa dalam berdemokrasi, dengan tidak mengambil jalan yang tidak sah dalam artian kudeta. Hal ini juga menunjukkan sikap Pak Prabowo dalam menjunjung tinggi nasionalisme dan bela negara. Hal ini dilakukan demi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan sesuai dengan visi misi bersama.